Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1187. Sui sekilas melihat bahwa kekuatan pria berbaju putih mengomunikasikan kekuatan aturan Sutian di dunia ini. Oleh karena itu, ini memberi orang rasa tertindas. Dan ini membuat Sui sadar bahwa pria berbaju putih di depannya adalah seorang pembimbing. Karena di pinggiran area terlarang kejatuhan abadi, hanya mereka yang mengikuti sila yang dapat menggunakan kekuatan aturan Sutian. Ada apa saja, Sui acuh tak acuh. Dia memikirkan makna mendalam dari reinkarnasi, dan diam-diam menyelesaikan tekanan yang menimpanya. Ini mengejutkan pria berbaju putih itu, dan mau tidak mau melirik Sui. Segera, dia berkata acuh tak acuh, saya seorang pembimbing, Anda bisa memanggil saya, Sanning, saya di sini untuk menemukan Anda, hanya untuk satu hal, saya harap Anda akan mengambil inisiatif untuk menyajikan misteri reinkarnasi, sehingga Anda bisa mendapatkan persetujuan saya. Sila, Meng Changyun menghirup udara dingin dan wajahnya berubah drastis, dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pembimbing yang menjaga area luar area terlarang Xianyun akan melanggar aturan dan untuk merencanakan mendapat rahasia reinkarnasi. Catatan, siapapun yang menjadi penguji setara dengan lolos seleksi aturan Sutian di area terlarang air terjun abadi. Sesuai aturan, mereka yang mengambil sila tidak boleh menembak penguji. Tapi sekarang, pembimbing bernama Sanning berinisiatif untuk membunuhnya. Ini jelas melanggar aturan. Ternyata untuk rahasia reinkarnasi. Sui bergumam pada dirinya sendiri, dan segera tersenyum, saya telah mengumpulkan cukup banyak keputusan Xuan Huang, saya tidak membutuhkan persetujuan Anda sama sekali. Pria berbaju putih itu tampak acuh tak acuh dan berkata perlahan, kamu terlalu banyak berpikir, di depanku, jangan tunjukkan rahasia reinkarnasi, tidak peduli berapa banyak. Xuan Huang Links dikumpulkan, gunakan. Sui berkata, tidak mengikuti aturan. Sebuah lengkungan mengejek muncul di bibir pria berbaju putih itu, dan berkata, salah, kata-kataku adalah aturan. Hati Meng Changyun tenggelam ke dasar. Dia telah melihat Fiery Crane, orang yang mengambil sila, dan perkataan serta perilaku orang lain itu terhormat. Tapi sekarang sepertinya dia berpikir terlalu sederhana. Seperti pria berbaju putih ini, Sanning, yang sangat mendominasi, melanggar aturan, menginjak-injaknya, dan menganggap perilaku seperti ini sebagai aturannya sendiri. Apakah semua orang yang menjalankan sila seperti ini? Sui tidak terlalu marah. Mereka yang menjalankan sila juga biksu. Karena mereka berani melanggar aturan, mereka harus sangat percaya diri. Kamu terlalu banyak bicara. Pria berbaju putih itu berkata dengan acuh tak acuh, dalam 3 tarikan napas. Aku ingin jawaban yang jelas darimu, jika tidak, mati. Suasana tiba-tiba tegang, dan sangat menyesakkan sehingga orang-orang tidak bisa bernapas. Meng Changyun menghela nafas. Di kejauhan, Mo Rongshan merasa sangat bahagia. Bagaimana dengan reinkarnasi Tuhan? Lagi pula, landasan kultivasinya terlalu rendah, di depan mereka yang mengikuti sila, itu bukan kentut. Mo Rongshan bahkan ingin Sui menolak dan kemudian dibunuh. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa membasmi musuh besar, tetapi dia juga bisa mendapatkan persetujuan dari mereka yang mengikuti sila, lakukan keduanya. Mati, Sui tidak bisa menahan tawa dan berkata, baiklah, biarkan aku melihat apakah aturanmu cukup besar. Boom, dia mengaum dengan ki dan niat pedang, dan tirai cahaya gelap 6 reinkarnasi tercermin di belakang sosoknya, menutupi langit dan matahari. Dalam sekejap mata, Sui sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Suasana yang gelap dan misterius membuat dunia bergetar. Ini benar-benar reinkarnasi. Cahaya ilahi yang menakutkan meledak dari kedalaman mata pria berbaju putih, yang tampak sangat bersemangat. Dia menembak langsung, tidak sabar untuk memecat lawan dan mencabut reinkarnasi. Klik, ada ledakan di langit, dan kekuatan aturan Sutian jatuh, berubah menjadi tombak perang yang dikelilingi oleh kekacauan, dan menebas ke arah Sui. Waktu dan ruang seolah terbelah, langit dan bumi terbelah menjadi celah lurus seperti kanvas. Dengan satu pukulan, sepertinya tombak penghakiman dari Tuhan telah datang ke dunia. Kekuatan semacam itu membuat Meng Changyun panik, dan langsung kabur ke kejauhan. Menghadapi pukulan ini, Sui menghunus pedangnya dan menebas di udara. Boom, pedang ki dan tombak perang bertabrakan, langit dan bumi runtuh, kekuatan hukum kekerasan meledak, dan gunung dan sungai di 10 arah bergetar hebat. Seluruh area gurun Qianliu penuh dengan kekacauan dan kehancuran. Saat ini, sosok Sui membalas dengan ganas. Hanya 100 meter darinya kamu bisa berdiri kokoh. Tampaknya berantakan, tapi pukulan dari Ring Keeper diblok paksa olehnya. Meng Changyun dan Mo Rongshan tercengang dan hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka semua adalah raja di tengah kehidupan yang sama, tanyakan pada diri sendiri,
apakah itu mereka? Mereka ditakdirkan untuk dibunuh dengan mudah oleh pukulan ini, dan di sana tidak ada harapan untuk bertahan hidup sama sekali. Reinkarnasi dari Lord yang mencolok tidak menghindar, tidak bergeming, dan langsung membanting dengan kekuatan kendo untuk memblokir pukulan ini. Ini benar-benar menakjubkan. Ini adalah kekuatan reinkarnasi. Pria berbaju putih itu tampak panik, dan seluruh dirinya menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kegilaan. Taoisme orang ini hanya berada di tahap tengah dari kehidupan yang sama, tetapi setelah meminjam aturan Sutian di dunia ini, dia menjadi sangat kuat. Petik 2. Mata Suyi berkilat, jika kamu bertarung dengan sembrono, kamu melawan aturan Sutian di dunia ini, yang sangat tidak bijaksana. Sepertinya hubungan antara dia dan aturan Zoutian harus diputus dulu. Memikirkan hal ini, hati Suyi tergerak. Boom! Pada saat yang sama, pria berbaju putih itu menggenggam telapak tangan dan jarinya, sepotong aturan Sutian dipadatkan, berubah menjadi pedang, dan bergegas menuju Suyi. Kekuatannya begitu kuat hingga seperti penguasa dunia ini. Perang besar pecah. Dalam sekejap mata, Suyi dan pria berbaju putih bertarung ratusan kali, seluruh dunia hingga runtuh, dan kecemerlangan ilahi meledak. Bahkan jika Suyi menjalankan Profound Truth of Samsara dengan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa menahan serangan lawan, dan dia ditolak lebih dari sekali, terlihat sangat malu. Ini setara dengan bertarung melawan aturan Zoutian, dan melawan para dewa di area terlarang Immortal Val, bagaimana mungkin kamu bisa menang? Meng Changyun cemas dan khawatir pada Suyi. Bibirnya mati rasa dan giginya dingin. Dia sangat curiga. Setelah para praktisi melanggar aturan dan membunuh Suyi, mereka juga membunuhnya. Bukan tidak mungkin. Tidak bisa, makna reinkarnasi yang mendalam ada di tanganmu, itu hanya buang-buang uang. Pria berbaju putih menggelengkan kepalanya, alisnya penuh dengan penghinaan. Dia menembak dengan dominan, menekan langkah demi langkah, tidak memberi Suyi kesempatan untuk bernafas. Anda berada di ranah kaisar, dan Anda masih menggunakan aturan Sutian, apakah itu adil? Anda masih seorang pembimbing, Anda hanya sampah memalukan. Apakah Anda memiliki keberanian untuk bertarung secara adil dengan Tuan Guanzu? Meng Changyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia benar-benar takut, tetapi dia bahkan lebih takut bahwa setelah Suyi menderita, dia juga akan dibungkam. Jadi, saat ini, saya sama sekali tidak peduli dengan rasa takut, dan bersumpah seperti akan menyingkir. Pria berbaju putih itu mencibir, dalam pertempuran hidup dan mati, siapa yang peduli dengan keadaanmu saat ini, dan siapa yang peduli apakah kamu menggunakan kekuatan luar. Keadilan di depanku, oke. Aku akan memintamu untuk berlutut dan berbicara denganku nanti, apa itu keadilan? Meng Changyun berubah warna. Pada saat ini, Suyi mengangguk dan berkata, kamu benar. Sosoknya tiba-tiba melayang ke udara. Dentang, nyanyian pedang terdengar selama 9 hari. Terlihat dengan mata telanjang, niat pedang misterius muncul di atas langit 3 inci. Silau seperti fajar, seluas Bima Sakti, dan primitif seperti kekacauan liar. Dan warnanya seperti sentuhan biru di kedalaman langit di awal musim semi. Jelas dan halus, misterius dan misterius. Cara hebat, reruntuhan misterius. Hukum Dao yang diwarisi dari sungai panjang takdir dan lebih kabur dan misterius daripada makna reinkarnasi yang mendalam. Saat Suyi mengangkat pedangnya, dunia tiba-tiba menjadi sunyi senyap yang aneh. Kekosongan yang runtuh diam-diam. Dunia yang bergejolak diselimuti oleh cahaya dan bayangan biru misterius. Dan ketika pedang itu jatuh, kekuatan, Sutian Rule, yang telah dikendalikan oleh pria berbaju putih, dihancurkan dalam sekejap. Boom! Pada saat ini, hubungan antara pria berbaju putih dan aturan Zoutian terputus oleh Suyi dengan pedang. Boom! Dunia yang semula sunyi tiba-tiba bergetar. Langit penuh dengan energi pedang, mengamuk seperti badai. Wajah pria berbaju putih yang awalnya acuh tak acuh dan dingin tiba-tiba berubah warna, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Memotong aturan Sutian. Makna mendalam macam apa ini? Apakah lebih kuat dari reinkarnasi? Pria berbaju putih telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat bahwa ada kekuatan di dunia ini yang dapat memotong aturan dari tempat ini. Bagaimana ini bisa membuatnya tenang? Swiss. Suyi datang dari kejauhan, kekuatannya seperti pelangi, dan dia tampak bergerak cepat. Makna mendalam Xuanzu di Sancun Tianxin telah menghilang secara diam-diam, digantikan oleh makna mendalam reinkarnasi. Ditebas dengan pedang, hantu 6 reinkarnasi melayang naik dan turun, dan pedang itu gelap, seolah ingin menghancurkan dunia ini menjadi reinkarnasi. Pria berbaju putih itu tidak peduli dengan apa yang dia pikirkan, dan mengguncangnya dengan sekuat tenaga. Boom! Saat berikutnya, sosoknya terbelah dan terbang keluar, dan bekas pedang berdarah muncul di dadanya, diwarnai merah dan putih. Pria berbaju putih itu ketakutan dan mencoba meminjam aturan Sutian lagi. Bagaimana Suyi bisa memberinya kesempatan? Puff! Satu lengan pria berbaju putih itu terpotong, darah berceceran seperti air terjun. Dia menjadi pucat, menyadari ada sesuatu yang salah, dan berkata dengan tegas, saya seorang pembimbing, Anda. Pop, sebelum dia selesai berbicara,
wajahnya dipukul dengan pedang, darah menyembur dari hidung dan mulutnya, dan giginya copot. Sialan, pria berbaju putih itu memiliki wajah merah dan bengkak seperti kepala babi. Boom! Segel tembaga meraung ke langit, dan darah mengalir, mencerminkan dewa dan iblis kuno misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan napas menakutkan dengan mudah menghancurkan langit. Tapi di bawah niat pedang reinkarnasi Suyi, kekuatan segel tembaga berwarna darah ini dihapus secara paksa dalam sekejap mata, dan kilaunya redup. Pada akhirnya, segel tembaga berwarna darah terputus, dan retakan mengejutkan muncul di permukaan. Pria berbaju putih itu mengalami serangan balik dan batuk darah. Dia terluka parah dan berada dalam situasi yang mengerikan. Yang sangat menakutkan adalah setiap kali dia akan berkomunikasi dengan aturan Zhoutian, dia diinterupsi oleh Suyi. Sampai-sampai pada saat ini, hanya karena perilaku daunnya di kehidupan yang sama, dia benar-benar dibunuh oleh Suyi dan hampir tidak berdaya. Boom! Suara tumpul lainnya, dunia bergetar karenanya. Di bawah pembunuhan Ki Pedang Suyi, sosok pria berbaju putih itu menghantam tanah seperti meteor. Melihat laki-laki berbaju putih itu lagi, entah berapa banyak tulang yang patah, badan yang patah dan daging yang kabur. Mengerikan. Dibandingkan dengan penampilan sebelumnya seperti seorang master, mereka benar-benar berbeda. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1188. Tuan Guanzu dirasuki dewa. Meng Changyun menarik napas, sangat terkejut hingga hampir pingsan. Semuanya berubah terlalu cepat. Dulu, sang pembimbing masih sekuat langit, seperti seorang master. Tetapi dalam sekejap mata, tanpa bantuan pemerintahan Zhoutian, dia langsung dirobohkan dari dunia dan dilecehkan oleh Suyi. Kok bisa? Mo Rongshan cemas. Dia juga berpikir bahwa setelah Suyi terbunuh, biarkan dia membunuh dua burung dengan satu batu. Tapi siapa sangka orang yang mengambil cincin itu akan disalahgunakan dalam sekejap mata. Pak, Anda harus berdiri. Mo Rongshan berteriak cemas. Persetan dengan anjing tua ini. Meng Changyun diam-diam menggertakkan giginya. Mo Rongshan tidak mengatakan apa-apa tentang menarik mereka yang mengambil sila, tetapi masih menyemangati mereka saat ini. Jika ini benar-benar berhasil, orang yang mengambil sila menang, bagaimana mungkin Meng Changyun masih bertahan? Dia bergerak diam-diam dan memutuskan untuk memblokir jalan di depan untuk mencegah anjing tua Mo Rongshan melarikan diri. Selain itu, Meng Changyun juga khawatir jika Mo Rongshan lolos dan membocorkan apa yang terjadi hari ini, maka dia tidak akan bisa menyembunyikan kepercayaannya pada Suyi, ditakdirkan untuk dianggap sebagai pengkhianat oleh banyak bintang raksasa. Jadi, Mo Rongshan harus mati. Pria berbaju putih itu tidak bisa berdiri. Sebelum dia bisa berdiri, dia diinjak oleh Suyi, matanya menjadi gelap, dan rasa sakitnya hampir mati. Kamu keren. Suyi menatap orang ini. Sebelumnya, dia sudah memiliki kesempatan untuk membunuh orang ini, tetapi itu hanya untuk melampiaskan amarahnya dan tidak pernah membunuhnya secara langsung. Pria berbaju putih itu terbatuk hebat, darah mengalir dari sudut bibirnya. Matanya tajam, dan dia menggertakkan giginya, saya seorang pembimbing. Jika Anda membunuh saya, Anda pasti akan menjadi musuh publik seluruh Myriad Motherland. Dengan cara ini, Anda tidak hanya tidak dapat memasuki tempat rahasia asli untuk lulus level, dan mendapatkan kekayaan Seon di awal zaman kuno, tetapi juga mati untuk itu. Dengan harga seperti itu, bisakah kamu membelinya? Suyi tersenyum dan berkata, mereka yang mengikuti sila, mematuhi sila dan bertindak sesuai aturan, tetapi Anda, demi keinginan egois Anda sendiri, menginjak-injak aturan, apakah kamu tidak pantas mati? Pria berbaju putih itu mencibir dan berkata, di area terlarang meteorit abadi ini, akulah yang memegang sila, dan aku bertanggung jawab atas aturannya. Apa yang saya katakan adalah apa itu? Saya mendengar Anda kehidupan sebelumnya juga merupakan makhluk yang luar biasa, apakah Anda bahkan tidak mengerti akal sehat ini? Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sangat kecewa dengan tindakanmu karena aku mengetahuinya dengan baik. Dia melihat ke langit dan berkata, kamu bisa membunuh sesuka hati, tetapi orang lain tidak bisa membunuhmu. Aturan omong kosong macam apa ini? Jika aku membunuhmu, kamu akan menjadi musuh publik, maka aku tidak keberatan menetapkan aturan baru untuk area terlarang meteorit abadi ini. Aturan milikku, Su Xuanjun. Suara itu masih berdering, Suyi mengangkat pedangnya dan jatuh, memenggal kepala pembawa cincin San Ning di tempat. Ketika dia akan mati, mata San Ning melebar, seolah dia tidak bisa membayangkan bahwa seseorang di dunia ini akan berani membunuhnya. Terkadang, bodoh untuk melakukannya dengan sadar. Tapi terkadang, pahlawanlah yang berani memimpin dunia. Bagi Suyi, membunuh seorang pembimbing bukanlah apa-apa. Anjing tua, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Jangan pikirkan itu. Di kejauhan, teriakan Meng Changyun terdengar. Suyi mendongak dan melihat Meng Changyun berdiri di kejauhan, menghalangi jalan di depan Gunung Morong. Mo Rongshan sedang terburu-buru, dan langsung menembak. Dua raja yang berasal dari faksi yang sama saling bertarung saat ini. Mungkin terdengar lucu, tapi nyatanya posisi mereka satu sama lain sudah lama sama. Lagi pula,
Orang yang mendukung San Ning, yang sebelumnya mendukung penjaga cincin, dan yang lainnya berdiri di posisi yang sama dengan Su Yi, itu akan menjadi aneh jika mereka tidak berkelahi. Orang tua ini sangat pandai membuat kue. Su Yi tertawa. Menambahkan icing pada kue itu mudah. Namun, lapisan gula pada kue lebih baik daripada tusukan di belakang. Su Yi berpikir dan berjalan mendekat. Mo Rongshan, yang bertarung sengit dengan Meng Changyun, panik dan berteriak, "Tuan Guanzu, saya juga bisa mengkhianati dan melayani Anda." Meng Changyun mendengus keras, "Kamu ini apa, dan kamu juga ingin melayani Tuhan? Kamu cantik. Kamu Meng Laozi bisa, kenapa aku tidak?" Mo Rongshan jelas cemas. Tapi Su Yi tidak menghiraukannya dan langsung membunuhnya. Meng Changyun merasa lega. Ketika Mo Rongshan meninggal, tidak ada yang akan tahu tentang tindakannya kecuali penonton di depannya. Secara alami, tidak perlu khawatir tentang tindakannya di dunia, masa depan orang-orang dilikuidasi sebagai pengkhianat. Segera, Meng Changyun tampak malu, membungkuk dalam-dalam kepada Su Yi, dan berkata dengan tulus dan ketakutan, "Orang tua kecil malu, saya tidak bisa memotong kalajengking ini sendiri, tetapi saya ingin bertanya kepada orang dewasa." Pergi menunggang kuda benar-benar membuat orang tua itu gelisah. Realem King ada, tapi dia sangat keras kepala sehingga Su Yi tidak bisa tidak mengagumi Meng Changyun. Barang tua ini sungguh luar biasa. Pergi dan kumpulkan rampasannya, lalu kamu bisa pergi. Su Yi memesan. Dia menatap Tianxin 3 inci di tangannya, dan ada bekas retakan pada bilahnya yang bening dan halus. Ini adalah hasil dari penggunaan Suansu Avenue untuk aksi yang kuat selama perang sebelumnya. Jalan ini terlalu menakutkan. Meskipun Tianxin 3 inci adalah artefak ilahi bawaan, bagaimanapun, itu hanyalah harta di tingkat kekaisaran. Ini juga sempat membuatnya merasa tertekan untuk beberapa saat. Untungnya, kali ini saya telah mengumpulkan cukup banyak materi ilahi tingkat Raja Dunia, dan saya akan menemukan peluang di masa depan untuk menyempurnakan Tianxin 3 inci. Su Yi diam-diam berkata, pedang ini adalah pedang yang paling dia banggakan sebagai master pedang Xuanjun, dan signifikansinya jauh di luar kebiasaan. Segera, Meng Changyun selesai mengumpulkan rampasan dan berjalan dari kejauhan. "Tuanku, tidak ada apa-apa di tubuh orang yang memegang sila kecuali tanda dan segel perunggu, dia seperti hantu yang malang." Meng Changyun berkata, dan memberikan token dan segel tembaga berwarna darah. Token berbentuk persegi dan seukuran telapak tangan. Sisi sebaliknya menggambarkan pola rahasia terlarang yang misterius. Tidak mudah. Su Yi mengangkat alisnya sedikit, dan sekilas, dia bisa melihat bahwa bahan token ini sangat istimewa, dan sebenarnya mengandung sentuhan aturan sutian. Dan pola rahasia terlarang yang digambarkan di sisi sebaliknya menyerupai kata kuno dan primitif untuk abadi, dengan semangat terlarang. Pola rahasia terlarang inilah yang membuat Su Yi menghilangkan gagasan untuk menggunakan akal ilahi untuk merasakannya. Karena ada masalah dengan pola rahasia terlarang ini, diduga merupakan kekuatan yang mirip dengan belenggu, sekali disentuh akan dibelenggu dan dikekang oleh larangan pola rahasia ini. Aturan sutian dari area terbatas meteor abadi. Su Yi diam-diam berkata, tidak akan terlambat untuk mengetahui asal-usul token ini di masa depan. Dia menyimpan tokennya dan melirik segel tembaga yang berdarah lagi. Harta ini juga milik Sanning, dan dapat dianggap sebagai harta karun kuno tingkat atas. Dalam pertempuran sebelumnya, harta ini telah dimusnahkan oleh niat pedang samsara, dan rusak parah serta nilainya kecil. "Tuan, ini adalah piala yang dikumpulkan dari anjing tua Anda di Mo Rongshan." Meng Changyun mempersembahkan harta penyimpanan lainnya. Su Yi menyimpannya tanpa melihatnya dan berkata, "Kamu bisa pergi." Bahkan, dia juga berencana untuk meninggalkan tempat ini dan berangkat ke reruntuhan darah hitam. Itu. Meng Changyun tergagap dan tampak sangat gelisah, tetapi dia akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan, bisakah Xiao Lao ikut denganmu?" Berbicara, dia berlutut dan menundukkan kepalanya. Tuan kecil itu bersumpah demi Tuhan, saya bersedia mengubah hati saya dan mengubah pikiran saya, dan saya bersedia menjadi pelana orang dewasa sebelum dan sesudah kuda, hidup dan mati. Su Yi tertegun, dan berkata dengan ringan, katakan apa yang sebenarnya kamu pikirkan. Meng Changyun berkata dengan suara rendah, orang tua kecil takut mati, dia khawatir akan balas dendam dengan sila lain, dan berharap dilindungi oleh orang dewasa. Setelah jeda, dia melanjutkan, selain itu, Xiao Lao memiliki kekaguman pada orang dewasa dan tidak mencari kesuksesan, tetapi berusaha membentuk hubungan yang baik dengan orang dewasa. Su Yi tertawa dan berkata, kamu takut mati, aku percaya itu, tapi apa yang kamu sebut nasib baik itu terlalu salah. Meng Changyun malu dan berkata, mata orang bijak itu seperti obor, menurut Xiao Lao, seiring waktu, jalan orang bijak akan jauh melampaui sebelumnya, hidup, dan dia akan datang ke bintang-bintang. Tuhan, adapun yang disebut, kebenaran satu orang, ayam dan anjing naik ke surga, Xiao Lao benar-benar ingin menjadi, ayam dan anjing, di samping orang dewasa. Dia mengutarakan pikiran sebenarnya dengan saksama. Segera, dia berkata dengan sungguh-sungguh, tapi jangan khawatir, Tuan,
karena Xiao Lao bertekad untuk mengikuti sisinya, dia secara alami siap mati untuknya. Buatlah sumpah untuk membuktikan ketulusan lelaki tua kecil itu. Ikrar jalan agung tidak perlu. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak terlalu percaya padamu. Meng Changyun tercengang, ekspresinya menjadi gelap, dan berkata dengan suara rendah, Xiao Lao mengerti, dengan visi dan identitas orang dewasa, peran seperti Xiao Lao memang jauh dari kualifikasi untuk bekerja untukmu. Raja kerajaan, tetapi sikapnya sangat sedih dan sangat rendah hati. Jika adegan ini dilihat, saya akan kaget. Tapi Meng Changyun merasa biasa saja. Karena orang di depanmu ini adalah reinkarnasi dari penonton, yang telah melintasi bintang-bintang di kehidupan lampau, seperti peri di langit, bangga dengan dunia. Di depannya, para raja kerajaan juga menundukkan kepala dan menundukkan kepala dengan hormat. Raksasa-raksasa di bintang-bintang itu harus menundukkan alisnya. Dan Su Yi tidak merasakan apa-apa, dan tidak terkejut dengan sikap rendah hati Meng Changyun. Aku bisa memberimu kesempatan untuk tetap berada di sisiku untuk saat ini. Mari kita bicarakan nanti. Su Yi mengucapkan kata-kata ini dengan santai, meletakkan tangannya di belakang, dan berjalan ke kejauhan. Meng Changyun, yang berlutut di tanah, tercengang, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai telinganya. Segera, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan, dan dia berkata dengan tidak jelas, terima kasih, tuanku. Terima kasih, tuanku. Oh, saya, Meng Changyun, dalam hidup ini, milikku. Saat ini adalah yang paling bahagia. Yang paling bahagia, langit dan bumi dapat dipelajari, matahari dan bulan dapat dilihat, hal ini, ibu saya dapat meniupnya seumur hidup. Raja dari alam kehidupan yang sama ini merasakan air mata kebahagiaan. Di kejauhan, Su Yi geli, bahkan sedikit terdiam, lelaki tua ini. Adapun, pada hari pertama setiap bulan, mintalah setiap orang untuk mendapatkan tiket bulanan yang dijamin gratis gelombang-gelombang. Batuk, umumnya pada akhir bulan dan awal bulan ikan mas akan nakal, dan jarang sekali tidak tahu malu di lain waktu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1189. Area terluar dari area terlarang Immortal Falls. Jauh di lembah berkabut yang gelap. Seseorang membunuh Junior Brother Sanning. Suara dingin terdengar kata demi kata. Boom, kabut hitam bergolak, guntur melonjak, dan busur emas yang menyilaukan melintas. Ngarai itu bergetar hebat. Perhatikan baik-baik, jauh di dalam ngarai, ada sebuah dojo kuno. Di tengah dojo, seorang pria kurus dengan tubuh bagian atas telanjang duduk bersila. Kulitnya perunggu dan rambutnya coret-coret. Seluruh tubuhnya diikat dengan rantai hitam, seperti tahanan yang sedang disiksa. Tapi saat ini, matanya yang berwarna darah penuh dengan niat membunuh yang mengerikan, dan rantai hitam pekat yang menutupi tubuhnya bergetar hebat. Dari awal zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang berani meremehkan kita yang mengikuti aturan, tetapi sekarang, ada orang gila yang membunuh saudara muda Sanning, hati mereka harus dihukum, dan kejahatan mereka harus dibunuh. Boom, ledakan, ledakan, bentuk itu bergema, rantai hitam yang menutupi pria kurus itu meledak. Dalam sekejap, aura mengerikan muncul dari pria kurus itu, menembus ke langit, dan mengejutkan dunia. Tampaknya iblis kuno melepaskan belenggu pada saat ini dan muncul kembali di dunia. Pria kurus itu berdiri, lengan kanannya terentang, dan dia meraih langit. Wow gelombang. Sekelompok aturan Zutian memadat dan berubah menjadi tirai tipis di antara telapak tangan dan jari-jarinya. Di tirai tipis, ada adegan Su Yi menginjak Sanning dan memenggal kepala Sanning dengan satu pedang. Saat saya melihat adegan ini, tidak peduli siapa kamu, apapun alasannya, aku akan memenggal kepalamu, menelanjangi jiwamu, dan menyiksamu sampai mati sedikit demi sedikit. Suara pria kurus itu rendah, seperti bisikan setan, mengungkapkan kebencian yang mendalam. Saudara Wei Heng, di pintu masuk lembah, seorang pria dengan kemeja biru dan cermin perunggu tiba-tiba muncul dari udara tipis. Dengan kedipan sosoknya, dia muncul di depan pria kurus itu, dan berkata, menurut gambar yang saya lihat, seharusnya Sanning yang melanggar aturan terlebih dahulu dan mengambil inisiatif untuk mengambil keputusan, tindakan pada penguji, yang bertentangan dengan hukum. Melanggar perintah pertama dari area terlarang jatuh abadi. Set. Pria ramping yang dikenal sebagai Wei Heng menyapu pria berbaju biru dengan mata seperti pisau, Jing Feng, adik laki-lakiku Sanning meninggal, kamu masih berbicara denganku tentang aturannya. Suaranya keras dan bertenaga. Pria berbaju biru bernama Jing Feng. Wajah Jing Feng sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara rendah, aku di sini karena alasan ini. Kalau begitu tidak perlu bicara omong kosong, ikuti aku dan bunuh. Wei Heng dengan dingin mengucapkan kata-kata ini dan melangkah pergi. Jing Feng tersenyum masam dan bergumam, saat itu, sebelum kami dipilih sebagai sila, kami berlima telah membentuk anggrek emas, bersumpah untuk hidup dan mati bersama dalam kehidupan ini, maju dan mundur bersama. Aku, Jing Feng, aku mungkin akan mundur saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah. Dalam perjalanan,
Kakak Wei Heng, seorang pria perkasa dengan tulang tebal dan wajah kasar muncul dari udara tipis. Perang Mongolia, salah satu pembimbing. Aku melanggar perintah pertama kali ini, hanya untuk membalas Sanning. Maukah kamu pergi denganku? Mata Wei Heng seperti kilat, menatap Meng Zhan. Meng Zhan berkata dengan suara nyaring, saya telah mengetahui berita kematian Sanning, dan saya di sini untuk membunuh musuh dengan kakak tertua saya. Bagus. Wei Heng tidak banyak bicara. Mereka adalah saudara yang telah memiliki hubungan satu sama lain, dan tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ayo pergi ke Qianliu Wastelen dulu, selama kita mencapai tempat Sanning jatuh, aku bisa menangkap nafas musuh dan menemukannya. Jing Feng berkata dengan cepat. Pergi. Sosok tiga praktisi muncul dari udara tipis dan menghilang. Tanah sampah 1000 aliran. Di tepi danau lava, seorang lelaki tua berjubah abu-abu dan memegang sebatang bambu sedang melihat sesuatu di depan lubang, wajah tuanya penuh dengan warna suram. Aduh-aduh. Ruang berfluktuasi, dan sosok Wei Heng dan yang lainnya muncul dari udara tipis. Saya tahu, Lao Huang, Anda tidak akan gagal untuk datang. Ketika dia melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu memegang tongkat bambu, wajah tegas Wei Heng menunjukkan sentuhan kelegaan. Atas kuning, salah satu pembimbing. Pria tua berjubah abu-abu itu mengangkat jarinya ke dadanya dan berkata, Sanning sudah mati, jika aku tidak membalaskan dendamnya, aku akan merasa tidak nyaman dalam hidup ini. Wei Heng berkata, bisakah kamu menangkap nafas lawan? Pria tua berjubah abu-abu itu berkata, tunggu sebentar, tubuh dan jiwa Sanning telah dihancurkan oleh kekuatan yang tak tertandingi dan terlarang, dan bahkan abunya belum ditinggalkan, aku telah menyimpulkan sebelumnya. Namun, kekuatan yang digunakan oleh lawan tampaknya adalah reinkarnasi. Reinkarnasi. Wei Heng, Jing Feng, dan Meng Zhan semuanya terkejut dan tampak tidak percaya. Jika ini masalahnya, saya mungkin mengerti mengapa Sanning mau tidak mau menembak seorang penguji. Jing Feng terlihat rumit. Reinkarnasi. Jalan raya yang telah dianggap tabu sejak awal zaman kuno, hanya penguasa dunia bawah tanah yang memenuhi syarat untuk dikendalikan. Di mata mereka, reinkarnasi memiliki arti yang luar biasa. Karena menurut rumor, hanya jalan yang tabu seperti reinkarnasi yang bisa membuat mereka memutuskan ikatan tak kasat mata di tubuh mereka dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Ini kabar baik bagi kita. Saat membalas Sanning, jika kita bisa mengendalikan reinkarnasi. Mata Wei Heng penuh cahaya, kita tidak perlu lagi khawatir diserang oleh perintah pertama, dan bahkan, kita dapat mematahkan penjara abadi di tubuh kita, mendapatkan kembali kebebasan kita, dan tinggalkan area terlarang meteorit abadi. Sangkar. Begitu kata-kata ini keluar, praktisi lain jelas bersemangat. Tugas yang paling mendesak adalah mencari keberadaan lawan terlebih dahulu. Mengambil napas dalam-dalam, Jing Feng berkata dengan cepat, Huang tua, biarkan aku membantumu mengucapkan mantra dan menangkap napas lawanmu. Bagus. Huang Sanjia mengangguk. Awan mengepul dan awan, air terjun dan mata air. Ini adalah puncak gunung yang indah, sebuah kuil kuno berdiri, lautan awan di dekatnya bergolak, dan pemandangannya sangat indah. Aduh, seorang pria berambut merah dengan jubah tau muncul dari udara tipis di puncak gunung dan datang ke kuil kuno. Saudaraku, setengah jam yang lalu, Sanning, orang keenam yang menjalankan sila, mengalami bencana besar dan meninggal. Sekarang, 4 orang lainnya yang menjalankan sila, dipimpin oleh Wei Heng, semuanya telah pergi. Mereka menjaga tempat masing-masing, berkumpul bersama, dan mereka dicurigai akan membalas dendam Sanning. Pria berambut merah itu melaporkan dengan lembut. Dia terlihat seperti seorang pemuda, dengan rambut merah seperti api, dan wajahnya cantik dan tampan. Bagaimana Sanning meninggal? Di istana kuno, sebuah suara berat keluar. Pria berambut merah itu dengan cepat berkata, dia meninggalkan tempat penjagaan tanpa izin, dan dibunuh oleh seorang penguji bernama Su Yi di kedalaman Qianliu Wastelen. Kenapa? Diduga terkait dengan makna reinkarnasi. Reinkarnasi. Di aula kuno, suara yang dalam itu penuh kejutan. Kemudian, sesosok kurcaci keluar dari aula kuno. Dia memiliki rambut putih, janggut, dan mata yang baik, dan tingginya hanya 3 kaki. Pria berjubah merah itu tanpa sadar menundukkan kepalanya, tidak berani saling menatap secara langsung. Tidak heran Sanning mau melanggar perintah pertama. Pria tua kerdil itu menghela nafas. Saudaraku, Sanning melanggar sila terlebih dahulu, dan itu adalah kesalahannya sendiri karena dibunuh oleh para penguji. Pria berjubah merah berkata, sekarang, Wei Heng dan 4 sila lainnya melanggar aturan dan ingin membalas Sanning. Ini benar-benar melanggar aturan yang ditetapkan oleh Hong Tianzun, apa menurutmu, bagaimana menghadapinya? Pria tua kerdil itu terdiam beberapa saat. Untuk waktu yang lama, matanya halus, dan dia berkata, Yuanmu, kami juga adalah sila. Pria berjubah merah bernama Yuanmu mengerutkan kening dan berkata, saudara Taois. Pria tua kerdil itu tersenyum dan berkata, maksudku, ketika saatnya untuk melakukannya sesuai aturan, Anda harus melakukannya sesuai aturan, dan ketika saatnya untuk membicarakannya, Anda harus membicarakannya.
Berbicara, dia berbalik dan kembali ke kuil kuno, Yuanmu, jika masalah ini ditangani dengan benar, itu bisa disebut masalah besar bagimu dan aku. Bagus. Tapi untuk sekarang, mari kita tunggu sebentar lagi. Yuanmu, pria muda berjubah merah, tampak tidak yakin, dan dia samar-samar menebak beberapa pemikiran pria tua kerdil itu. Saya tidak berani mengambil kesimpulan. Kasih sayang, aturan, bagus. Tunggu sebentar, Yuanmu terdiam lama. Reruntuhan darah hitam, area terpencil yang ditandai, tetap hidup, di peta sembunyikan. Langit di sini diselimuti awan hitam setebal timah, dan bumi penuh dengan reruntuhan runtuh, membentang tanpa henti. Noda darah hitam kering terlihat di mana-mana di reruntuhan. Hujan, dan udara dipenuhi dengan napas yang suram dan menyedihkan. Di kedalaman reruntuhan, ada kuil Tao yang rusak. Di kuil Tao, lentera tergantung sendirian, memancarkan cahaya redup dan bayangan. Hujan turun seperti untaian manik-manik dari ubin atap, membuat suara detak yang padat. Seekor bangau seputih salju duduk di depan kuil yang runtuh di kuil Tao. Jika bukan karena kerusakan parah pada aturan sutian dari alam bintang Xuan Huang, dengan bakat dan potensi Anda akan menginjakan kaki di jalan ke langit sejak lama. Xianhe berbicara dengan suara yang jelas dan lembut, tapi belum terlambat, Anda telah menerima persetujuan saya. Ketika Anda memasuki tempat rahasia asli untuk menerobos bea cukai, Anda dapat merasakan yang paling kuno dan kekuatan kacau hitam kuning murni. Dengan cara ini, membuktikan ranah Raja Alam Dao sama sekali tidak sulit. Tidak jauh, Kaisar Iblis Tianyao dengan pakaian merah berdiri di sana. Mata bintangnya berbinar, sedikit kegembiraan muncul di bibirnya yang kemerahan, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih, senior." Beberapa rahasia yang berkaitan dengan praktisi dan tempat rahasia primitif. Yang lebih penting, baru pertama kali bertemu dan mengobrol sebentar, dia dikenali oleh Fiery Crane. Semuanya berjalan dengan baik. Itu sangat sukses sehingga leluhur iblis seperti Kaisar Iblis Tianyao tidak bisa tidak merasa tidak nyata seperti mimpi. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, ini adalah hukum takdir, dan yang lebih penting, potensi dan bakatmu luar biasa, aku tidak keberatan membantumu, memberimu kesempatan untuk pergi ke tempat istirahat rahasia yang asli. Suara peri bangau lembut, dan dia menatap Kaisar Iblis Tianyao dengan tanda penghargaan. Kaisar Iblis Tianyao hendak mengatakan sesuatu ketika langkah kaki terdengar dari tirai hujan yang gelap dan suram di kejauhan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1190. Langit dan bumi gelap dan hujan. Tuan, tempat di mana bangau peri, penjaga cincin, dijaga oleh kuil Tao tidak jauh dari sana. Transmisi suara Meng Changyun. Suyi sedikit mengangguk, dia bisa merasakan bahwa ada aura yang sangat kuat di kuil Tao yang bobrok itu. Selain itu, ada aura yang membuat Suyi merasa familiar. Pada waktu yang hampir bersamaan, suara terkejut datang dari kuil Tao yang bobrok. Saudara Su, Anda akhirnya di sini. Suaranya lembut dan menyenangkan. Suyi mendongak, berpakaian seperti gaun merah menyala yang berkibar, dan muncul di luar kuil Tao yang bobrok, dengan penampilan yang menakjubkan dan keanggunan yang tiada taraf. Itu adalah Kaisar Iblis Surga. Suyi tersenyum dan berjalan mendekat. Meng Changyun dengan cepat mengikuti. Saudara Su, siapa ini? Kaisar Iblis Tianyao memperhatikan Meng Changyun dan mau tak mau terkejut, ini sebenarnya adalah Raja Kerajaan. Tanpa menunggu Suyi berbicara, Meng Changyun buru-buru melangkah maju dan menyapanya sambil tersenyum, nama lelaki tua kecil itu adalah Meng Changyun. Terima kasih atas bantuan Lord Su, pertahankan lelaki tua kecil itu dengan sisinya. Kaisar Iblis Tianyao tercengang, seorang Raja Kerajaan, seorang pelayan. Pada saat ini, suara peri bangau datang dari kuil Tao yang bobrok, Tianyao, bawa mereka berdua masuk. Kaisar Iblis Tianyao bergidik dalam hatinya dan hendak memperkenalkan Suyi identitas bangau peri melalui transmisi suara. Suyi tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata melalui transmisi suara, saya sudah mengerti. Setelah mengatakan itu, dia telah melangkah ke kuil Tao. Tuan Tianyao, silakan pergi dulu. Meng Changyun tersenyum. Sikap hormat membuat Kaisar Iblis Tianyao tidak nyaman. Bagaimana bisa seorang raja kerajaan ada, begitu menyanjung? Sepertinya banyak hal terjadi pada Brotersu setelah datang ke area terbatas kejatuhan abadi. Kaisar Iblis Tianyao berpikir dan berjalan ke kuil Tao. Di kuil Tao, bangau peri duduk berlutut, bulunya seputih salju dan jernih, matanya dalam, dan ada sedikit cahaya ilahi. Ketika melihat Suyi masuk, dia tiba-tiba berdiri, cahaya keemasan seperti riak di matanya, dan memandang Suyi dari atas ke bawah. Suyi juga melihat, pengajar, ini. Pangkalan kultivasi pada tahap awal kehidupan yang sama sedikit lebih rendah dari preceptor bernama Sanning. Tapi aura bangau ini sangat murni dan kuat, mengungkapkan aura suci dan halus, yang sangat tidak biasa. Anda membunuh seorang pendering. Fiery Crane tiba-tiba mengeluarkan suara, matanya tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan nafas suci di sekujur tubuhnya juga menjadi ganas dan menakutkan. Boom! Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun sama-sama terkejut dan tubuh mereka menegang.
Suyi berkata dengan acuh tak acuh, tidak buruk. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja bertemu, dan dia dilihat oleh Fiery Crane. Kenapa? Peri bangau bertanya. Terlihat bahwa Suyi, seorang pemuda di alam harmoni mendalam, tampak tidak takut dan sangat tenang. Suyi melirik Meng Changyun. Meng Changyun segera mengerti dan segera berdiri. Dia meluruskan pakaiannya, tetapi dengan ekspresi marah di belakangnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Senior, Anda tidak tahu sesuatu, belum lama ini, seorang pria bernama San Ning marah." Dia marah dan fasih. Sambil menjelaskan alasannya, dia juga mengungkapkan kemarahan yang tak tertandingi. Tianyao Demon Sovereign mau tak mau menjadi marah dan berkata, terlalu tercela bagi mereka yang mengambil sila untuk menyerang para penguji. Setelah mendengar ini, Bangau Peri terdiam lama dan bertanya, mengapa Saning melakukan ini? Meng Changyun memandang Suyi, dia tidak berani mengungkapkan alasannya. Melihat Suyi dengan tidak setuju berkata, reinkarnasi. Reinkarnasi. Fiery Crane terkejut dan matanya berubah. Untuk waktu yang lama, ia berbisik, jika itu masalahnya, dapat dimengerti. Meng Changyun menghela napas lega di dalam hatinya, dan memarahi, ketika Saning meninggal, dia bahkan mengancam orang dewasaku, mengatakan bahwa jika dia membunuhnya, dia akan menjadi ibu pertiwi dari segala hal. Publik musuh, juga mengatakan bahwa keluarga saya akan menderita karena ini. Dengarkan, apakah ini yang dikatakan orang? Fiery Crane menghela nafas pelan dan berkata, meskipun kata-katanya kasar, itu bukan hanya ancaman. Kelopak mata Meng Changyun melonjak, dan dia berkata dengan tidak percaya, Senior, maksudmu keluarganya benar-benar akan membalas dendam untuk ini. Kaisar Iblis Tianyao juga tampak khawatir. Fiery Crane terdiam beberapa saat, dan berkata, tidak buruk. Meng Changyun mengerang dalam hatinya dan hendak mengatakan sesuatu. Tianyao Demon Sovereign berkata lebih dulu, Senior, bukankah kamu mengatakan bahwa jika kamu melanggar aturan, kamu akan dihukum berat? Fiery Crane menghela nafas pelan dan berkata, jika mereka yang mengambil sila telah mengabaikan hukuman ini, aturan akan lebih sulit untuk menahan mereka. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, rekan Taois, Anda terlalu khawatir. Saya di sini bukan untuk mencari keadilan dari Anda, atau untuk mendapatkan perlindungan Anda. Fiery Crane terdiam sejenak dan berkata, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Suyi tersenyum dan berkata, pertama, teman Tao Tianyao dan saya setuju untuk bertemu di sini dan pergi ke kedalaman area terlarang Immortal Valen bersama-sama. Mendengar ini, Kaisar Iblis Tianyao mau tidak mau melebarkan matanya dan hatinya bergejolak. Orang ini telah menyebabkan bencana besar, dan dia masih peduli pada dirinya sendiri. Suyi berkata pada dirinya sendiri, kedua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta beberapa nasihat kepada rekan-rekan Taois, tetapi saya tidak tahu apakah rekan-rekan Taois bersedia untuk mencerahkan saya. Fiery Crane menatap Suyi dalam-dalam dan berkata, apakah kamu yakin tidak takut balas dendam? Suyi berkata ringan, jika aku takut mati, aku tidak akan membunuh Saning itu. Fiery Crane menghela nafas pelan dan berkata, kamu bisa duduk sesukamu. Dikatakan, dia duduk di tanah dengan sendirinya. Suyi mengambil kursi rotan dan duduk di sana. Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun berdiri di sisi Suyi. Di luar kuil Tao, hujan turun dan langit menjadi gelap. Di kuil Tao, Suyi mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Meskipun keduanya adalah sila, tetapi Peri Bangau memang berbeda dengan Saning. Ia tidak disembunyikan untuk menyelesaikan kebingungan Suyi. Segera, Suyi mengetahui beberapa kebenaran. Pertama, aturan daerah terlarang meteorit abadi dirumuskan oleh sosok mitos yang dikenal sebagai Hong Tianzun pada awal zaman kuno. Peri Bangau tidak banyak bicara tentang asal-usul dan Taoisme, Hong Tianzun, tetapi hanya mengatakan bahwa pada awal zaman kuno, Hong Tianzun adalah tokoh dominan di bintang Xuan Huang dunia. Deskripsi seperti itu saja membuat Suyi menyadari betapa luar biasanya keberadaan Hong Tianzun ini. Kedua, tanggung jawab mereka yang menjalankan sila adalah mematuhi aturan, menjaga area luar area terlarang Xianyun, dan memimpin para penguji yang datang ke area terlarang Xianyun. Mereka yang bisa mendapatkan persetujuan dari mereka yang mengikuti cincin bisa pergi ke tempat rahasia asli jauh di daerah terlarang Xianyun untuk lulus level. Orang yang lewat dapat memperoleh kekuatan warisan Seon dari awal zaman kuno. Omong-omong, Bangau Peri tidak banyak menjelaskan. Untuk mencapai tujuan mewariskan api dari generasi ke generasi. Pada tahun-tahun yang lalu, meskipun ada banyak pembangkit tenaga listrik yang datang ke area terlarang meteor abadi, sejauh ini tidak ada yang benar-benar berhasil menerobos. Ketiga, 10 sila yang menjaga area luar Immortal Valen Forbidden Area masing-masing memiliki token sila. Token semacam ini dibuat oleh Hong Tianzun sendiri. Dengan token ini, orang yang memegang cincin dapat menggunakan kekuatan aturan Zutian di area terlarang kejatuhan abadi, dan orang yang memegang cincin tersebut dapat memiliki umur yang hampir abadi. Tetapi dengan cara yang sama, itu juga akan membuat mereka yang menjalankan sila menderita kendala yang tak terhindarkan. Dalam kehidupan ini dan dunia ini,
mereka hanya dapat menjaga area luar dari meteorit abadi yang dibatasi daerah, dan tidak bisa lagi kembali ke dunia manusia. Selain itu, begitu sila melanggar sila yang ditetapkan oleh Hong Tianzun, mereka akan dihukum berat. Ketika dia mendengar ini, Su Yi mau tidak mau bertanya, Sanning melanggar aturan, mengapa dia tidak dihukum? Fiery Crane berkata, ini membutuhkan Algojo untuk mengambil tindakan. Su Yi terkejut, orang yang bertanggung jawab atas hukuman. Bagus. Bangau Peri berkata, di area terbatas meteor abadi, ada 6 Algojo. Dari zaman kuno hingga sekarang, Algojo telah disembunyikan dalam kegelapan tempat rahasia primitif, dan tanggung jawab mereka telah 2. 1. Hakimi mereka yang melanggar aturan. Kedua, bunuh semua orang berbahaya yang mengganggu ketertiban tempat rahasia asli. Su Yi sedikit mengernyit. Area terlarang meteorit abadi ini benar-benar tidak sederhana. Tidak diragukan lagi, perilaku Algojo jauh lebih kuat daripada Algojo Senior. Jika itu masalahnya, mengapa Sanning tidak melihat Algojo mengambil tindakan setelah melanggar aturan? Kaisar Iblis Tianyao mau tidak mau bertanya. Fiery Crane berkata, di antara 10 sila kami, hanya yang pertama, Wang Tianzhou, yang dapat berkomunikasi dengan Algojo, tolong biarkan Algojo mengambil tindakan. Su Yi mengerutkan kening, menyadari masalahnya, dan berkata, dengan kata lain, apakah akan menghukum mereka yang melanggar aturan? Sikap yang pertama sangat penting. Fiery Crane mengangguk dan berkata, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, Wang Tianzhou tidak berani melanggar aturan. Selama dia mengerti ini, dia ditakdirkan untuk tidak berdiam diri. Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun menarik napas lega. Jadi, tentu saja yang terbaik. Su Yi berkata dengan santai, kalau begitu aku akan melihat apakah masih ada orang yang mengambil sila untuk mati. Dengan cara ini, dapat juga disimpulkan bahwa sikap orang pertama terhadap mengambil sila. Dia tidak pernah menggantungkan harapannya pada orang lain untuk meredakan bahaya. Belum lagi, ketika Sanning melanggar aturan sebelumnya, orang pertama yang memegang sila tidak langsung datang untuk menghentikannya. Memang benar dia mungkin tidak tahu bahwa Sanning berani melanggar aturan. Tapi kemudian, jika masih ada yang mengambil sila dan ingin membalas Sanning, maka itu cukup untuk membuktikan bahwa ada yang salah dengan sikap yang pertama. Fiery Crane juga mengerti apa yang dikatakan Su Yi, dan tidak bisa menahan tawa. Teman Taois, Anda sedikit khawatir, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang Patua Wang Tianzhou, jika dia tahu bahwa Anda adalah jika sila lain melanggar aturan dan mengambil tindakan terhadap Anda, mereka pasti tidak akan mengabaikannya. Baru saja mengatakan ini, di dunia gelap di luar kuil Tao, fluktuasi spasial yang hebat tiba-tiba muncul. Setelah itu, satu demi satu sosok menakutkan muncul dari udara. Ini adalah Wei Heng, Jing Feng, Huang Sanjia, dan Meng Zhan, 4 sila. Ketika dia melihat pemandangan ini, Bangau Peri tercengang. Su Yi melirik Bangau dan berkata, lihat, kali ini ada 4 orang yang akan mati, tetapi orang pertama yang Anda katakan adalah orang yang memegang sila sampai sekarang. Itu tidak pernah muncul. Fiery Crane terdiam dan merasa tidak nyaman. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1191. Awannya tebal dan hujannya deras. Hujan turun ke reruntuhan dan memercik kabut. Keempat Wei Heng berdiri dengan kekosongan mereka, seolah-olah dewa akan datang. Mereka semua memandangi kuil Tao yang bobrok di kejauhan. Lawan melarikan diri ke wilayah Fiery Crane. Apakah ini meminta bantuan dari Fiery He? Jing Feng sedikit mengernyit. Kemeja birunya berkibar, membawa cermin perunggu besar di punggungnya, dan seluruh tubuhnya bergerak. Saya tidak percaya bahwa Fiery Crane akan menentang kita sebagai penguji. Nada suara Wei Heng acuh tak acuh. Sosok rampingnya melonjak dengan niat membunuh, matanya yang dingin seperti ujung yang tajam, memancarkan cahaya ilahi yang menakutkan. Dia tiba-tiba meninggikan suaranya, seperti guntur tumpul, bergema di seluruh dunia. Peri Bangau, bagaimana sikapmu? Ringkas, tapi kuat. Di kuil Tao, mata Bangau berubah, dan dia berkata, apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini? Ini tidak lebih dari hukuman berat oleh Algojo. Wei Heng tampak acuh tak acuh, sebelum ini, selama aku bisa membalaskan dendam Sanning, aku akan mati tanpa penyesalan. Peri Bangau terdiam. Bagaimana mungkin tidak melihat bahwa Wei Heng dan 4 praktisi lainnya telah sepenuhnya mengorbankan diri mereka sendiri. Senior, bukankah kamu mengatakan bahwa orang pertama yang mengambil cincin itu tidak akan diam saja? Kaisar Iblis Tianyao sangat khawatir. Ini, Crane Fiery tersenyum pahit, saya dapat yakin bahwa Wang Tianzhou tidak akan duduk diam, tetapi kapan dia akan menembak? Sulit dikatakan. Kelihatannya sangat tidak nyaman, menghindari tatapan Kaisar Iblis Tianyao. Sepertinya Anda tidak bisa mengharapkan orang lain untuk berdiri dan melakukan keadilan. Menurut pendapat saya, aturan area terlarang meteorit abadi ini sudah busuk. Meng Changyun berkata dengan marah. Su Yi bangkit, menyingkirkan kursi rotan, dan berkata, kalian bisa menunggu di sini sekarang. Setelah itu, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju kuil Tao.
Senior, Kaisar Iblis Tianyao akan terus meminta bantuan perihai. Su Yi, yang sudah berjalan di luar kuil Tao, berkata tanpa menoleh, jangan keras pada dirimu sendiri, sulit didapat jika tidak bergabung. Fiery Crane menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Meng Changyun berkata dengan cepat, Tuan Tianyao tidak perlu khawatir, mereka yang mengikuti sila ditakdirkan menjadi mustahil bagi lawan para penonton. Dia telah menyaksikan pertempuran di mana Su Yi memenggal kepala San Ning, dan dia yakin. Kaisar Iblis Tianyao terkejut, apakah ini benar? Di luar kuil Tao, hujan turun deras dan guntur menggelegar. Ketika mereka melihat Su Yi berjalan keluar dari kuil Tao yang bobrok, niat membunuh antara Wei Heng dan yang lainnya semakin kuat. Ini adalah orang yang membunuh San Ning. Hanya kalian berempat, Su Yi bertanya. Dengarkan aku, kupikir kita terlalu sedikit. Meng Zan menyeringai. Dia memiliki tulang yang tebal, sosok yang agung, dan batang besi di pundaknya, yang ganas. Dia bertanggung jawab atas reinkarnasi, dan dia dapat membunuh San Ning dengan cara harmoni misterius. Putra ini memang memiliki modal liar. Suara Huang Sanjia suram, jika tidak, kita tidak perlu memburunya bersama. Boom! Tiba-tiba, di sekitar sosok Su Yi, kekosongan tiba-tiba terbelah, dan tanaman merambat berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Dalam sekejap, Su Yi diselimuti di dalamnya. Tanaman merambat merah menggeliat dan melingkar seperti ular yang tak terhitung jumlahnya, berkedip dengan kekuatan aturan, dan teror tidak terbatas. Pada waktu yang hampir bersamaan, pergi, lengan-lengan Wei Heng merosot dan 6 monumen batu ungu dikosongkan, bergema satu sama lain, seperti 6 gerbang surga, menekan 6 arah Su Yi, timur, selatan, barat, utara, atas, dan bawah. Setiap prasasti ungu ditutupi dengan pola guntur misterius, busur yang berkedip, memecahkan kehampaan. Aduh, cermin harta karun perunggu di belakang Jing Feng meraung, tergantung di langit, dan tiba-tiba meledak menjadi api cian yang tak terhitung jumlahnya, menerangi dunia dan menerangi gunung dan sungai. Api biru ilahi semuanya terjalin dengan kekuatan aturan, seolah-olah mereka akan membakar langit dan menghancurkan bumi, sepenuhnya menyempurnakan area tempat Su Yi berdiri. Kota, Meng Zan dengan kasar mengambil batang besi di pundaknya dan membantingnya ke dalam kehampaan. Boom! Gunung tulang putih naik dari tanah, menghancurkan kehampaan dan meremas ke tempat Su Yi berada. Selesai. Huang Sanjia tertawa terbahak-bahak. Ketika mereka berbicara sebelumnya, dia diam-diam mulai menggunakan teknik rahasia terlarang, menggunakan kekuatan tanaman merambat berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya untuk menjebak Su Yi sepenuhnya dalam satu gerakan. Wei Heng, Meng Zan, dan Huang Sanjia semuanya menggunakan metode Seon mereka pada saat yang sama untuk menekan Su Yi dengan keras. Serangkaian tindakan ini dilakukan dalam sekali jalan, dalam sekejap, sangat cepat. Di kuil Tao yang bobrok, ketika saya melihat pemandangan ini, saya sangat terkejut sehingga tubuh Kaisar Iblis Tianyao menjadi dingin, dan wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah. Ini terlalu menakutkan. Kami berbicara sebelumnya, tetapi dalam sekejap, pembantaian tiba-tiba pecah, menekan Su Yi dalam satu gerakan. Aduh, peri bangau menghela nafas. Dia memahami temperamen Wei Heng dan yang lainnya, dan mereka sangat tegas dalam membunuh setiap orang, dan memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Ketika mereka memutuskan untuk mengabaikan aturan dan mengambil tindakan, mereka ditakdirkan untuk melakukan segala kemungkinan untuk membunuh penguji Su Yi. Dan pemandangan yang terjadi di depan mereka tidak diragukan lagi mengungkapkan bahwa Wei Heng dan yang lainnya sama sekali tidak memanjakan diri sendiri, mereka juga tidak memiliki kecerobohan, tetapi telah merencanakan untuk waktu yang lama. Boom! Awan tebal di langit bergolak, dan kehampaan kacau balau. 6 prasasti ungu meraung dan menekan Liu He. Api cian yang tak berujung melonjak, seolah membakar langit. Gunung tulang putih menghancurkan kehampaan dan terus menekan ke arah tempat Su Yi berada. Tanaman merambat berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, seperti kandang yang tumpang tindih, menjebak Su Yi di dalamnya, berputar dengan panik. Adegan itu tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Orang-orang bahkan tidak bisa melihat situasi Su Yi, mereka hanya bisa merasakannya dalam pikiran, nafas milik Su Yi sangat ditekan. Selain itu, ada kemungkinan kehancuran dan pemborosan. Burung hantu ini mungkin tidak menyangka kita akan tiba-tiba berbalik. Meng Zan menyeringai. Justru karena hal yang tidak terduga, hal itu dapat ditekan secara tidak terduga. Jing Feng menanggapi dengan senyuman, dia menggunakan teknik rahasia, memutar cermin perunggu, dan membuat api biru antara langit dan bumi lebih ganas. Dia dapat diperlakukan sebagai musuh kelas 1 oleh kita bersama, dan binatang ini dapat beristirahat dengan tenang bahkan jika dia mati. Nada suara Huang Sanjia membawa sentuhan kebanggaan, bagaimanapun, karakter biasa tidak layak untuk dilihat. Jangan lengah, binatang ini masih berjuang, dan ketika tidak bisa menahan, ingatlah untuk menjaga peluangnya untuk bertahan hidup, sehingga rahasia reinkarnasi dapat digali. Wei Heng berkata dengan dingin. Yang lain mengangguk. Mereka masing-masing memotivasi teknik dan harta rahasia mereka sendiri untuk terus menekan Su Yi. Saya melihat langit dan bumi runtuh,
gunung dan sungai kacau. Pemandangannya mengejutkan. Sialan, Kaisar Iblis Tianyao sangat marah, mata bintangnya sedingin es, dan niat membunuhnya meledak seperti lava. Melihatnya sangat marah, Bangau Peri mengepakkan sayapnya, dan cahaya dao putih menyapu, menutupi seluruh Kaisar Iblis Tianyao. Kamu harus menahan diri saat marah. Aku tidak ingin kamu mati. Peri Bangau menghela nafas. Tianyao Demon Sovereign berjuang dengan panik, tetapi sia-sia, dia tidak dapat menahan diri untuk mendesis, lepaskan aku. Apa yang menakutkan tentang kematian? Bahkan kematian, aku akan mati bersama Susuanjun. Fiery Crane tidak tergerak dan berkata, yang lemah akan mencari kematian dan kehidupan saat ini, dan yang kuat akan menanggung penghinaan, menjilat luka, dan membiarkan diri mereka bertahan terlebih dahulu, sehingga akan ada hari balas dendam. Tianyao Demon Sovereign terkejut, dadanya naik turun dengan tajam, dan penampilannya berubah. Siapapun dapat melihat betapa sakit dan tersiksanya dia saat ini. Tuan Guan tidak akan. Aku akan baik-baik saja. Meng Changyun tergagap. Wajahnya pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan jelas dia sangat panik. Tapi saat ini, dia tidak ragu-ragu. Dan, setelah berbicara, dia tiba-tiba menggertakkan giginya, dan bergegas keluar dari kuil Tao. Boom! Jangan ngambek. Peri Bangau menghela nafas. Meng Changyun menundukkan kepalanya, dan suaranya serak dan sedih. Meng tuaku telah berhati-hati dan berhati-hati dalam hidup ini, serakah untuk hidup dan takut mati. Untuk pertama kalinya, aku bersumpah untuk mengikuti Lord Guanzu untuk melakukan sesuatu, dan aku tidak takut hidup dan mati, tapi aku membantu tidak sibuk. Aku benci diriku sendiri. Dia berjongkok di sana, matanya terbelalak. Peri Bangau tertegun sejenak. Seseorang yang mengambil sila melanggar aturan dan menembak penguji, yang merupakan kejahatan keji. Yang membuat hati Fiery Crane semakin berat adalah sampai sekarang, orang pertama yang mengambil sila tidak pernah muncul, seperti merelakan hal ini terjadi. Hal ini membuat Fiery Crane merasa sangat tidak nyaman. Seorang pembimbing, bagaimana ini bisa terjadi? Cepat dan tekan sepenuhnya. Di luar, teriakan acuh tak acuh dan dingin Wei Hang terdengar. Boom! Suara jalan berguncang, gunung dan sungai bergetar. Cahaya dao yang menakutkan merobek langit dan meruntuhkan kehampaan. Empat sila melakukan upaya terbaik mereka tanpa syarat. Dalam setiap pandangan, ada niat membunuh, tidak ada perubahan suasana hati. Tapi segera, suara acuh tak acuh dan kecewa terdengar. Hentikan telinga ini. Kata-kata, ringan dan berkibar, terdengar melalui gemuruh Taoisme di dunia yang bergejolak ini. Murid dari empat praktisi termasuk Wei Hang membeku. Di kuil Tao, Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Hah! Peri Bangau juga tampak terkejut, sepasang mata menoleh. Kemudian, di bawah tatapan semua orang yang luar biasa, cahaya pedang tiba-tiba menyapu dari dunia yang runtuh tempat Suyi berdiri. Pedang itu bersinar terang, membumbung ke atas. Tanaman merambat berdarah yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan cahaya serta hujan memercik. Boom! Sebuah tablet batu ungu yang ditekan di langit terkoyak dan mudah ditembus oleh energi pedang itu. Selanjutnya, ki pedang itu menembus api ilahi biru yang menutupi langit. Mematahkan segunung tulang putih yang melintasi bagian depan. Boom! Awan hitam tebal yang diselimuti area terlarang darah hitam benar-benar terpotong melalui lubang besar pada saat ini, dan cahaya menyilaukan mengalir turun dari lubang awan. Menghilangkan kegelapan dan menerangi alam semesta. Di atas sosoknya, energi pedang melintasi langit. Ini seterang matahari. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1193. Wang Tianzhou batuk darah di bibirnya, dan wajahnya pucat. Jubah merah Yuanmu rusak dan rambutnya acak-acakan. Kedua sila ini tidak sebanding dengan kekuatan pedang Suyi. Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun tercengang. Keduanya berpikir bahwa Suyi akan memilih untuk mundur untuk menghindari hal-hal yang tidak terkendali. Tidak ada salahnya melakukannya, tapi siapa sangka Suyi akan melakukannya secara langsung. Salahkan saya karena bingung untuk sementara waktu, saya seharusnya berpikir bahwa dengan temperamen arogan orang ini, dia tidak akan pernah membuat konsesi apapun. Kaisar Iblis Tianyao tersenyum pahit. Inilah celah antara aku dan Master. Meng Changyun merasa malu dan bergumam di dalam hatinya, saya selalu memikirkan taruhannya, dan berpikir bahwa selama tidak ada bencana besar, saya dapat bertahan satu langkah dan mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Tapi ini sebenarnya adalah manifestasi dari kepengecutan. Jika Anda benar-benar memiliki kekuatan mutlak, bagaimana Anda bisa takut akan hal ini? Tuan Guanzu berbeda. Jika ada ketidakadilan, bunuh dengan pedang. Meng Changyun sangat jelas bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk melakukan ini, tetapi Lord Watcher memilikinya. Inilah celahnya. Dia menggunakan idenya sendiri untuk mengkhawatirkan sang master, yang tidak diragukan lagi tidak berdasar. Sial, hati Peri Bangau tenggelam ke dasar. Pedang Suyi benar-benar dapat merobek wajahnya dengan pembawa cincin pertama. Ini juga sama dengan menyatakan perang terhadap semua pembawa cincin. Beraninya dia, Jing Feng, Meng Zhan, dan Huang Sanjia semuanya terkejut. Sebelumnya,
Mereka berpikir bahwa dengan harapan bahwa Tianzhou dan Yuanmu ada di sini, Su Yi harus menyerah dan memilih untuk berhenti di sana. Tapi siapa sangka Su Yi benar-benar melakukannya. Saya sama sekali tidak memandang Wang Tianzhou dan Yuanmu. Boom! Pengocokan kosong, cahaya pedang mengalir. Setelah pedang menghantam Wang Tianzhou dan Yuanmu, sosok Su Yi muncul begitu saja, membunuh Jing Feng, Meng Zhan dan Huang Sanjia. Ketiganya telah dipukul dengan keras sebelumnya, dan pada saat ini, mereka semua berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Set, Su Yi melangkah maju, pedangnya seperti pelangi di langit, menggantung dari langit. Ternyata pedang Su Yi menghancurkan langit hingga runtuh dan retak terbuka, dan terkubur bersama Jing Feng. Hampir bersamaan, Su Yi mengayunkan pedangnya. Boom! Di arah lain, Meng Zhan meraung, tinjunya terbanting ke bawah, dan langit di dekatnya tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, pedang Qi terangkat, dari bawah ke atas, memotong tubuh Meng Zhan menjadi dua. Ketika dia akan mati, matanya melebar dan dia penuh dengan kengganan. Hanya Huang Sanjia yang menunjukkan kekuatan magis, dan dia melarikan diri tanpa jejak dalam sekejap. Melihat ini, ada jejak penghinaan di mata Su Yi. Dentang, pedang bergema. Dia mengangkat lengan kanannya dan melemparkan energi pedang di tangannya dengan keras. Berikutnya, jeritan melengking terdengar, dan sosok Huang Sanjia tersandung. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya, berdesir. Adegan ini, meskipun terjadi di luar reruntuhan darah hitam, kekuatan energi pedang terlalu menakutkan. Ketika mereka mendengar jeritan Huang Sanjia, semua orang menyadari bahwa Huang Sanjia sudah mati. Sejauh ini, 4 praktisi, termasuk Wei Heng, semuanya tewas di tempat. Di bawah langit, Su Yi berdiri tegak. Melihat sosoknya yang tinggi, Kaisar Iblis Tianyao tercengang dan emosinya gelisah. Meng Changyun menamparkan pahanya dengan keras dan menyeringai. Aku hanya merasa hidupku dulu terlalu sia-sia, jauh lebih bahagia daripada hari ini. Peri Bangau terdiam dengan tatapan mata yang rumit. Itu juga sangat mengejutkan, sangat menyadari kengerian Su Yi, seorang penguji, dan itu sama sekali bukan ukuran tingkat dunia. Ketika dia melihat Wei Heng dan yang lainnya dibantai, dia bahkan merasakan kengerian dan kecemasan yang tak terkatakan. Memang, ilmu pedang Su Yi terlalu menakutkan, cukup untuk dengan mudah menembus aturan Zhou Tian. Dan Anda harus tahu bahwa kepercayaan paling kuat dari sila ini adalah aturan Zhou Tian. Jauh. Mata Wang Tianzhou dan Yuanmu berkedip, dan ekspresi mereka suram seperti air. Wajah Yuanmu pucat, dan dia berkata, Su Yi, kamu adalah penguji, tetapi kamu tidak mengikuti aturan area terlarang Xianyun. Mulai sekarang, kamu adalah musuh area terlarang Xianyun. Suara itu penuh amarah. Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun tenggelam dalam hati mereka, apakah hasil terburuk akhirnya datang? Fiery Crane tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dalam analisis terakhir, Wei Heng dan yang lainnya melanggar aturan terlebih dahulu, bahkan jika mereka terbunuh, itu adalah kesalahan mereka sendiri, bagaimana bisa? Sebelum dia bisa selesai berbicara, Wang Tianzuo menyela dengan dingin, Fiery Crane, kamu telah melihatnya sebelumnya, kami telah memberinya kesempatan untuk bertindak sesuai aturan, tetapi Su Yi ini mengabaikannya. Mengobati aturan area terlarang meteor abadi kita sebagai apa-apa, tindakan seperti itu tidak bisa dimaafkan. Peri Bangau terdiam dan tidak bisa membantah. Pada saat ini, Su Yi tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan berpura-pura tua, bukankah ini hasil yang paling ingin kamu lihat? Tubuh Fiery Crane kedinginan, dan dia sepertinya menyadari hal ini, menunjukkan penampilan yang luar biasa. Wang Tianzhou mengerutkan kening dan tampak dingin, apa maksudmu? Apa maksudmu? Aku di sini untuk mengungkap niat jahatmu. Meng Changyun berteriak, dia sepenuhnya mengerti, menggertakkan giginya dan berkata, sebagai orang pertama yang mengambil sila, bagaimana mungkin kamu tidak tahu kapan San Ning meninggal? Ketika Wei Heng dan mereka berempat dikirim bersama untuk membalas San Ning, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Tapi kamu tidak melakukan apa-apa, kenapa? Sangat sederhana, gunakan pisau untuk membunuh. Jika keempat Wei Heng dapat membunuh tuanku dan merebut misteri reinkarnasi yang dikendalikan oleh tuanku, kamu dapat menggunakan aturan area terlarang Immortal Valen untuk membersihkan keempat Wei Heng. Dengan cara ini, Anda akan dapat memperoleh makna reinkarnasi secara logis. Dia dipenuhi amarah, dan suaranya menyebar ke penonton. Alis Kaisar Iblis Tianyao menunjukkan rasa dingin yang menusuk tulang. Peri Bangau terlihat sangat tidak nyaman. Kelopak mata Yuanmu melompat. Wajah Wang Tianzhou tanpa ekspresi, dan dia berkata perlahan, tidak ada bukti. Ini hanya spekulasi Anda, terlebih lagi, apa yang Anda anggap tidak terjadi sama sekali. Meng Changyun mencibir, itu karena keluargaku cukup kuat. Setelah jeda, dia melanjutkan, mengapa Anda berdiri untuk menghentikannya sebelumnya? Ini sangat sederhana, bukan untuk menyelesaikan keluhan sama sekali, tetapi untuk membuat marah keluarga saya dan membiarkan keluarga saya menghancurkannya, aturan terlepas dari segalanya. Dengan cara ini,
Anda dapat menggunakan aturan area terlarang meteor abadi untuk menilai tuanku sebagai musuh publik, dan menggunakan segala cara untuk berurusan dengan tuanku. Pada akhirnya, kamu juga bisa bersekongkol untuk menangkap misteri reinkarnasi. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dengan kebencian. Kamu orang tua, kamu sangat gelap. Pria tua Wang Tianzuo tidak tergerak, dan berkata dengan dingin, ini konyol, sebagai orang pertama yang mengikuti sila, saya bertindak sesuai aturan, apa yang telah saya lakukan salah. Terlebih lagi, saya membuat kesalahan, dan bukan terserah Anda untuk mengkritik dan menilai. Kamu, Meng Changyun terengah-engah, dan bahkan saat ini, lelaki tua ini bahkan tidak mengakuinya. Mata Raja Iblis Tianyao benar-benar dingin. Apa yang Meng Changyun katakan persis seperti yang dia pikirkan. Praktisi pertama ini jauh lebih berhati gelap dan lebih jahat daripada Wei Heng dan yang lainnya. Orang tua Wang Tianzuo terlalu malas untuk memperhatikan Meng Changyun, matanya seperti listrik, dan dia memandang Su Yi dari kejauhan. Su Yi, bisakah kamu mengaku bersalah? Jika Anda ingin menambahkan kejahatan, mengapa tidak khawatir? Su Yi tampak acuh tak acuh, lakukan saja. Dentang. Di kejauhan, Yuanmu terasa sesak. Ekspresi Wang Tianzhou tiba-tiba menjadi serius, memegang token di tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Wang Tianzhou, mereka yang memegang sila, dengan hormat mengundang Lord Jin Qi untuk mengambil tindakan dan membunuh penjahat Su Yi, untuk pertahankan aturan yang ditetapkan oleh Hong Tianzun. Suaranya seperti suara jalan, bergema di seluruh dunia. Boom! Kekosongan tiba-tiba retak. Seorang pria berjubah emas muncul dari udara tipis. Dia memiliki kulit yang cerah, rambut panjang seperti tinta, dan terlihat setampan anak muda. Tuan Jin Qi, peri bangau berubah warna. Di tempat rahasia primitif jauh di dalam area terlarang air terjun abadi, ada 6 algojo. Masing-masing dari mereka memiliki Taoisme pada tingkat normalisasi, kekuatannya sangat menakutkan, dan mereka dapat menggunakan aturan sutian dari tanah rahasia asli. Jin Qi adalah salah satunya. Di depannya, sila menjaga pinggiran tidak berbeda dengan generasi muda. Bagus. Kaisar Iblis Tianyao terkejut dan ekspresinya sangat serius. Keesaan itu ada. Meng Changyun menarik napas. Raja Alam Kesatuan, telah menampung Dao dalam satu tungku, mengubah semua hukum menjadi satu alam, Taoisme tinggi, dan kekuatan, jauh melampaui alam kehidupan yang sama. Sebagai perbandingan, 10 sila dengan rentang yang sama di area luar dari Immortal Valen Forbidden Area tidak diragukan lagi jauh lebih rendah. Bawahanku telah melihat Tuan Jin Qi. Wang Tianzhou dan Yuanmu maju ke depan untuk saling menyapa. Bahkan peri bangau tidak berani mengabaikannya, jadi dia menyapanya. Aku tahu segalanya, serahkan saja padaku. Jin Qi mengangguk sedikit, matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang tajam, sikapnya seperti langit, dan kekuatannya menakutkan. Melihat ini, Su Yi mencibir dan berkata dengan ringan, kamu tahu lebih baik, aku khawatir kamu diam-diam berkolusi dengan hal lama itu sebelumnya, jika tidak, bagaimana kamu bisa datang ke sini dalam waktu sesingkat itu? Orang gila yang berani, jangan meludah. Orang tua Wang Tianzhou berteriak, ekspresinya dingin. Jin Qi tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya, jangan repot-repot dengan orang mati yang akan dihukum dan diadili, tidak perlu. Dia ringan. Ketika dia berbicara, jubah lengan bajunya berkibar, dan pisau penyiksaan emas tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Pisaunya cerah dan berdarah, hukumnya kuat, dan kekuatannya menakutkan. Ini jelas merupakan senjata ajaib, dan nafasnya luar biasa. Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun keduanya gemetar, hanya menonton dari kejauhan, menyebabkan mata dan pikiran mereka terasa perih seperti ditusuk. Hati peri bangau tenggelam ke dasar. Pedang Iblis. Pada awal Taiko, itu adalah salah satu dari 6 pedang penyiksaan yang ditinggalkan oleh Hong Tianzun di tempat rahasia aslinya. Pada saat ini, Su Yi mau tidak mau menyipitkan matanya, pisau siksaan itu dicetak dengan makna yang tidak terduga dari aturan sutian. Ini jauh lebih kuat daripada aturan sutian di area luar ini. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.